Proses bunuh diri yang dilakukan oleh keluarga Cendawat ini juga tertuang dalam buku catatan yang disebut sebagai ritual pohon beringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Eteris Manita. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini kita akan menceritakan kisah kematian 11 anggota keluarga Cundawat yang cukup merinding. Satu keluarga yang tinggal di daerah Burari, New Delhi, India. Acak-acak lihi-lihi. Asalnya mereka ini berjumlah 11 orang tewas secara bersamaan dengan cara gantung diri. Katanya sih korban ritual agama. Oke Mak, seperti apa kronologis lengkapnya? Simak video ini sampai tuntas. Dan kalau suka jangan lupa like, share, dan subscribe ya Mak ya. Oke. Jadi Mak, keluarga Cendawat ini juga dikenal sebagai keluarga Bhatia. Dan mereka sudah kurang lebih 20 tahun tinggal di kawasan Nagar, Burari ini. Sebelumnya satu keluarga ini tinggal di Rajasthan. Di Burari ini mereka tinggal di sebuah rumah 2 lantai, memiliki bisnis kelontong dan bisnis kayu lapis di lantai dasar. Jadi secara finansial mereka ini tergolong orang yang berada. Oke Mak, ini dia daftar nama keluarga Cundawat. Naraya Devi, ibu dari Bapnes, Lalit, dan Pratibha. Bapnes, anak tertua Narayani Devi. Savita, menantu Narayani Devi, istri dari Bapnes. Ina, menantu Narayani Devi, istri dari Lalit. Pratibha Bhatia, janda, anak Narayani Devi. Priyanka, anak Pratibha. Ada Danitu, putri tertua Bapnes. Menaka atau Monu, anak kedua Bapnes. Dhruv, anak bungsu Bapnes. Shivam, anak tunggal Lalit. Jadi Mak, pada suatu pagi di bulan Juli 2018, biasanya toko mereka yang dikelola oleh Bapnes dan Lalit ini buka pada pukul 5 pagi. Dan pada hari itu sudah pukul 7 masih juga belum buka. Sedangkan para pembeli ini Mak sudah mengantri panjang di depan toko mereka. Nah terus Mak, datanglah seorang tetangga yang kepo, penasaran gitu. Kenapa toko si Lalit ini belum buka-buka? Gak seperti biasanya. Kan sering tuh tetangga kita begitu. Gak masalah sih, ya itu tandanya tetangga yang peduli, ya kan? Si tetangga ini bernama Gusharan Singh. Karena rasa penasarannya itu Mak, dia mencoba mengetuk pintu rumah si Lalit ini. Tapi tak ada tanggapan dari mereka. Rupanya pintu itu tidak terkunci pula Mak. Jadi dibukalah pintu itu. Betapa terkejut dia Mak. Ada 10 orang Mak tergantung dengan kain di teralis langit-langit rumah. Tangan mereka diikat ke belakang, kaki juga diikat, mata ditutup, mulut dilakban. Syok kan? Jadi mulailah rame nih berdatangan. Kebetulan juga ada polisi yang sedang patroli. Ini bunuh diri massal atau kasus pembunuhan? Kalau bunuh diri massal kompak kali lah keluarga Cundawat nih Mak ya. Jadi mayat-mayat yang tergantung ini Mak ditemukan dalam formasi melingkar Mak. Melingkar. Jasad si Pratibha ini yang agak jauh dari jasad-jasad yang lainnya. Entah apa maksudnya. Sementara jasad yang ke-11 ditemukan di ruang sebelah. Yaitu jasad Narayani Devi, neneknya. Posisi mayat nenek ini juga berbeda dari posisi mayat yang lainnya. Kalau yang lainnya tadi kan tergantung. Neneknya enggak. Neneknya itu ditemukan tergeletak di lantai samping kasur dengan luka di leher. Dicekek. Awalnya nih Mak, polisi mengira ini korban pembunuhan. Ini karena korban ini termasuk 2 remaja juga ada. Si Dhruv dan Shivam ini tadi Mak. Mereka ini kan masih berumur 15 tahun. Masa ada remaja yang mau mengikat lehernya sendiri? Nggak mungkin lah mereka bunuh diri, pikir polisi. Belum lagi Mak, posisi tangan mereka itu terikat ke belakang. Aneh kan, kalau biasanya orang bunuh diri, kalau misalkan dia mencekik lehernya, mengikat tali di lehernya, ya udah, leher aja, tangannya biasa lepas aja gitu kan. Nah ini ke belakang. Pasti ada orang lain yang mengikat tangan mereka ke belakang gitu kan. Analisisnya. Rupanya Mak, mereka meninggalkan 11 buku catatan harian mereka. Yang di dalamnya itu berisi catatan harian mereka sejak tahun 2007 sampai 2018. Sehari sebelum kematian mereka. Berarti mereka telah menulis buku catatan ini selama 11 tahun dong. Dari tahun 2007 sampai tahun 2018. Lama juga mereka nulis diary ya.
Catatan inilah yang kemudian menjadi saksi bisu dari kejadian yang dialami keluarga Cundawat ini, Mak. Catatan ini kemudian juga menjadi awal analisis kematian 11 orang ini. Bukan karena pembunuhan, tetapi korban dari ritual orang yang mengalami gangguan mental. Atau dalam bahasa mereka itu disebut dengan kerasukan roh. Menurut penyelidikan polisi dari catatan-catatan itu, Mak, biang keladinya atau biang keroknya adalah si Lalit, anak bungsu dari keluarga Narayani Devi. Ini penyebabnya, Mak. Lalit mulai menulis buku harian ini sejak Bhopal Singh, ayah mereka itu meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit pernapasan. Jadi semua keluarga ini merasa kehilangan, sedih karena kehilangan sosok ayah yang menjadi panutan bagi mereka, terutama si Lalit ini. Selain itu, rupanya si Lalit ini juga punya trauma, Mak, dari perlakuan teman-temannya di tempat kerja. Entah mengapa si Lalit ini kurang disukai oleh teman-temannya. Traumanya ini kembali diperparah setelah ayahnya meninggal. Dia pun lebih memilih diam, gak banyak bicara, sampai-sampai suaranya hilang, Mak. Mulai dari situlah si Lalit ini sering mengalami mimpi. Di mimpinya itu dia didatangi oleh sang ayah, Bhopal Singh. Dan ayahnya mengatakan bahwa mereka itu harus mengikuti perintah ayahnya. Lalit pun menceritakan kepada 10 anggota keluarganya tadi tentang mimpi-mimpinya ini. Dan mulailah membuat perintah-perintah atas nama ayahnya. Semua anggota keluarga ini harus nurut omongan-omongan si Lalit ini agar terhindar dari bencana, dari bahaya. Misalnya, si Lalit ini bilang, kita bikin toko lagi, bikin ini, bikin itu, untuk meningkatkan keuangan mereka. Dan memang kejadian, kondisi keuangan mereka ini semakin baik, dan bisnis-bisnis mereka ini terus berkembang. Si Lalit ini juga mulai terlihat berbeda, gerak-geriknya, gaya bicaranya, kadang-kadang sudah sangat mirip dengan si Bhopal Singh. Sejak saat itu si Lalit ini mulailah mengambil alih posisi ayahnya di rumah itu. Dia menjadi kepala keluarga. Keseharian mereka itu berdasarkan perintah si Lalit yang dipercaya sebagai perintah sang ayah. Keluarga ini percaya bahwa si Lalit ini merupakan reinkarnasi dari sang ayah. Jadi sosok ayahnya ini, Bhopal Singh ini, orang yang sangat bertanggung jawab, penuh kasih sayang, memang jadi panutan bagi keluarga mereka. Jadi apapun perintah atas nama Bhopal Singh ini mereka siap melakukannya. Keluarga ini, Mak, sering bikin ritual kirtan, yaitu semacam doa untuk orang yang sudah meninggal. Jadi posisinya si Lalit duduk di depan. Ritual ini berlangsung setiap malam pada pukul 9, diikuti oleh semua keluarga dan berlangsung selama 15-30 menit. Jadi, anak-anak Bapes dan Lalit ini sering memanggil, Dedi Kaane Kotime Hogaya. Artinya, saatnya kakek datang. Ritual-ritual ini berlangsung selama 11 tahun. Dan semua perintah-perintah Lalit ini tertulis di buku catatan itu. Catatan buku harian itu memiliki pengaruh besar pada cara semua keluarga menjalani kehidupan mereka selanjutnya. Pokoknya, Mak, sejak si Lalit ini menjadi bapaknya, semua aktivitas mereka itu didikte. Mereka mulai melakukan ritual-ritual aneh seperti menyembah matahari. Dan ritual ini juga harus dilakukan oleh semua anggota keluarga, termasuk si Dhruv dan si Pham ini yang masih remaja ini tadi. Si Dhruv dan si Pham ini di sekolah dia termasuk orang yang pinter, dapat juara, dan hobi-hobinya juga seperti anak-anak lainnya, nggak ada yang aneh. Mereka berdua juga tidak punya HP, tidak punya laptop sendiri. Jadi mereka hanya punya akses di komputer, itu pun yang ada di rumahnya, dalam pengawasan orang yang lebih tua. Pertanyaannya, kenapa si Lalit bisa seperti itu? Proses bunuh diri yang dilakukan oleh keluarga Cendawat ini juga tertuang dalam buku catatan yang disebut sebagai ritual pohon beringin. Jadi dulu pada tahun 2008 si Lalit ini pernah cerita ke salah satu pelanggannya bahwa dia itu sering didatangi ayahnya di dalam mimpi dan memintanya untuk melakukan sebuah ritual atau puja. Maksud dengan ritual puja ini tadi ya ritual pohon beringin ini mungkin. Jadi menurut temuan polisi, jasad yang menggantung tadi, sebagian dari tapak kaki mereka itu ada yang menyentuh lantai atau tanah. Ya, artinya mereka bisa menyelamatkan diri jika memang tidak mau mati. Tetapi mereka tidak berusaha melarikan diri. Ya, artinya sukarela dong. Ya kan? Di tubuh mereka juga tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan.
atau tanda-tanda kekerasan, termasuk yang remaja-remaja ini tadi. Selain itu juga ada yang aneh. Ditemukan 11 pipa di dinding samping rumah mereka yang disebut-sebut sebagai saluran udara. Dari 11 pipa tersebut, 4 diantaranya itu berbentuk lurus, sementara 7 yang lainnya itu bengkok. Yang mana sangat cocok dengan jumlah korban kematian, 4 laki-laki, 7 perempuan. Polisi percaya bahwa kematian 11 anggota keluarga menderita psikosis bersama. Lebih dari sekedar pengalaman gaib. Psikosis bersama ini artinya keyakinan delusi ini ditransmisikan dari satu orang ke orang lain. Dalam kasus ini adalah si Lalit. Si Lalit ini mengalami delusi berbicara dengan ayahnya yang sudah meninggal, yang kemudian ia tularkan ke anggota keluarganya yang lain. Dia membuat keluarga yang lain itu percaya bahwa dia inkarnasi dari sang ayah, dengan menanamkan kepercayaan mistis pada anggota keluarga yang lain itu sejak lama. Jadi, kepercayaan mereka itu digunakan Lalit untuk mengajak mereka melakukan ritual keagamaan yang mengancam nyawanya sendiri. Keyakinan Lalit ini berjalan mulus karena mendapat dukungan dari keluarga-keluarga yang lain. Pelajarannya, Mak, si Lalit ini menderita traumatis dari sejak kecil yang tidak pernah dia bicarakan. Terus lama-kelamaan trauma ini menjadi gangguan mental sehingga mempengaruhi pola pikir dari si Lalit ini. Jadi intinya mah, ketika ada masalah kita tidak boleh memendam sendiri, kita harus menceritakan, kita cari jalan keluarnya. Oke, saya Teresa Manita, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.